akan pakai timer kalau seandainya Berapa menit ya? 2-3 menit. Master Andre ini dosen saya, makanya dulu saya masih ingat beliau ketika mengajar di STM masih agak terbata-bata bahasa Indonesia ya. Jadi agak susah, tetapi beliau sekarang udah lancar ya. Malah sebentar lagi mau mendapat tugas perutusan yang baru. Bapak Ibu, teman-teman, saya itu juga coba cari-cari dalam bacaan Injil itu ada satu kata itu. Apakah ini bahasa Jawa yang masuk dalam kitab suci? Pergilah ke kota kepada si siapa nih Pastor Andre ya? Pastor Andre siapa? Saudaranya Andi. Maka saya gantilah. Saya mengatakan gini, pergilah ke kota kepada si Sanjaya. Bukan hanya basa-basi, tapi pasti kita mempunyai bukan hanya kesan, pengalaman bersama dengan Pak Sanjaya. Maka antara Sanjaya dan Esther itu udah nggak bisa terpisahkan lah, antara Pak Sanjaya dan Bu Esther. Dan dalam masa hidupnya pun juga kita kalau ditanya punya kesan masing-masing tentang beliau. Tetapi kesan itu tidak hanya sirna begitu saja, pasti tertambat di dalam hati kita masing-masing. Juga secara khusus Ibu Esther. Beberapa bulan yang lalu kapan ya? Ada pelantikan apa di sini? Kelompok apa Ibu sini itu ya? Kalau saya diajak seumur-umur, memang saya baru pertama itu diajak buat saya. Munggah naik, saya naik ke lantai 30 berapa ya? 32 kan? Dan di situ yang berkesan bagi saya adalah ini tempat doa di mana Bu Esther dan Pak Sanjaya berdoa. Maka pasti itu yang menjadi sumber kekuatan keluarga ini dan juga kekuatan kehidupan kita. Maka tadi hari ini tuh saya bermenung, gimana ya Tuhan kalau hidup saya ini malas dalam doa pasti pada saat-saat tertentu. Tapi kalau seandainya tidak saya topang dengan doa, ya buah-buahnya seperti yang saya katakan, saya akan mudah lelah, gampang ngeluh, gampang capek. Orang berjuang dalam doa saja masih ada yang seperti itu, apalagi enggak sama sekali. Maka yakinlah bahwa Pak Sanjaya, si Anu ini sudah berada dalam kegembiraan abadi di surga. Hanya Bu Esther, saya yakin Bu Esther ini apa ya, dengan Pak Sanjaya itu sebenarnya kalau jagoan-jagoannya masuk biara, mereka berdua pun sebenarnya pengen masuk biara menurut saya. Selesai sudah. Tapi sekarang Tuhan kasih nih tempat ini, bahwa ada pengalaman sunyi, ada pengalaman sepi, pada titik tertentu juga mengalami kesepian pasti ada. Pada saat tertentu juga mengalami keheningan. Itulah dinamika hidup kita. Merasa kadang sunyi itu bagus, tapi kesepian pun juga bisa kita alami. Jangan dikira bahwa dalam satu rumah ada 6 orang, 7 orang tidak bisa mengalami kesepian. Bisa. Itu bisa dialami siapa saja. Demikian juga keheningan. Itu pun juga pasti kita miliki dan kita alami. Maka si Anu ini nanti dalam hari-hari suci ini banyak tokoh-tokoh dalam kitab suci yang dimunculkan. Hari ini ada Yudasnya, ada siapanya, kemarin Maria. Maka saya belajar untuk mengambil tokoh-tokoh ini dan memaknainya. Hari ini si Anu. Jadi ini pribadi yang mungkin nothing, tetapi ternyata dipakai. Tidak ada namanya, tetapi dialah yang memberikan tempat untuk perjamuan Paskah bagi Yesus dan para murid. Dalam hidup kita sehari-hari, rasanya kita juga bukan pesimis, tapi nggak usah berlebihan. Kita punya peran masing-masing, pakai itu. Sebagai suami, sebagai istri, kami juga sebagai pelayan seperti ini, dengan segala anugerah yang Tuhan kasih, dengan segala kelemahan yang kita miliki. Maka peran itu tetaplah berarti. Demikian juga Pak Sanjaya semasa hidup, pasti juga Bu Esther punya peran
dan itu berarti. Dan selalu saya ingat Pak Sanjaya itu selalu bilang, biasa aja Romo. Kalau saya omong, ya Pak ada kata hebat, enggak lah Romo, biasa aja. Itu bagi saya, beliau itu mempunyai, saya terjemahkan, beliau itu selalu punya ketika entah berbagi, entah berbuat apapun, selalu mempunyai kunci rohani. Cukup hanya Tuhan dan saya yang tahu. Istri saya nggak perlu tahu lah. Dia mempunyai kunci rohaninya di situ salah satunya. Dah cukup Tuhan dan saya saja yang tahu. Orang lain bahkan tidak perlu tahu. Itulah kebaikan yang beliau tabur, yang selalu dalam bingkai rohani. Cukup hanya saya dan Tuhan yang tahu. Maka saya akan mengatakan cukup dan dia. Silakan. San. Baik. Tapi saya juga kurang siap, tapi saya akan menyiapkan diri saya. Baik. Saya kenal Pak Sanjaya dengan Bu Sanjaya ini bermula ketika saya di Tiga Raksa. Waktu itu saya sebagai kepala BLK berlatihan kerja. Pada waktu itu Pastor Andre sendiri sebagai rektor di sana. Saya juga memang teknik kurang paham, tetapi ya karena diminta oleh kongregasi, kemudian bingung mau cari orang tentang teknik itu sulit. Lalu ya ada Bu Maria, lalu diperkenalkan, dan kemudian juga dengan Pastor Andre dipertemukan dengan Pak Sanjaya ini. Katanya dulu dari teknik, nah kenal banyak. Nah lalu Pak, saya bingung ini di las ini, bagian las ini, departemen las ini kita kebingungan mau cari orang ya susah. Tenang. Lalu diperkenalkan temannya Pak Koko. Nah, itu, dan Pak Koko lah yang membantu ya Pastor ini, Pak Koko nanti yang akan membantu. Nah akhirnya mulailah perkenalan ini dekat. Nah, saya melihat Pak Sanjaya ini ya sosok yang begitu sederhana sekali, dan saya juga mendengar bagaimana putra-putranya itu dipanggil oleh Tuhan. Lalu pertama saya mendengar dan membaca dari majalah Hidup ya Bu, bahwa sebelumnya ya Ibu Bapak ini, wah masa dua-duanya dipanggil Tuhan untuk pelayanan. Mungkin tadinya berat ya Bu ya, tetapi ternyata pelan-pelan Ibu dan Bapak akhirnya ya terpanggil juga. Seperti tadi Romo Romanus, kalau bisa ya masuk religius itu semuanya. Tapi Tuhan punya cara lain. Tuhan punya cara lain. Ternyata si Anu itu ya sudah dipakai oleh Tuhan juga, Pak Sanjaya ini. Dan sampai pada saatnya ya kita tidak tahu bentuk Tuhan, cara memanggilnya itu tidak tahu, sebuah misteri. Dan Tuhan telah menyelesaikan tugasnya di dunia ini. Tapi kita merasa sebagai teman, sebagai saudara, sahabat, merasa bahwa Pak Sanjaya ini dan Ibu khususnya tadi juga pengalaman rohaninya yang luar biasa, begitu dekat dengan Tuhan, dan akhirnya juga mau mempersembahkan hidupnya, merupakan sesuatu kesaksian hidup yang mungkin kita juga bisa mencontoh. Dan kami pun para biarawan, para imam juga seharusnya juga bisa mencontoh dari Pak Sanjaya yang juga dipakai oleh Tuhan di dalam karya di dunia ini, dengan tadi dikatakan juga silentnya, ketenangannya, biar dia saja dan Tuhan yang tahu. Dan disitulah dipakai di dalam kehidupan, dan kita pun terus berjuang di dalam persiaran hidup ini. Oleh karena itu 3 tahun ternyata
sangat cepat beliau ada bersama Allah Bapa di surga, dan kita percaya bahwa beliau pun mendoakan ibu dan juga keluarga, anak-anak yang juga cukup jauh, dan kita semua supaya terus berjuang di dalam hidup ini. Dan kita tidak tahu kapan kita juga akan mengikuti Pak Sanjaya ini, tapi kita akan menuju ke sana semua. Oleh karena itu saja pengalaman saya, dan ini juga membantu saya juga untuk juga semakin berserah, bukan berpasrah, tapi berserah untuk terus berjuang bersama Tuhan, lebih-lebih dalam pekan suci ini. Dan besok kita memasuki hari suci, di mana Tuhan sangat mencintai kita, dan kita pun sangat mencintai Dia dengan berjuang terus di dalam hidup ini. Sekian, terima kasih. Ini karena Romo Romanus mau menghormati kami supaya enggak berdiri saja kayak kambing jongeng. Bicara juga. Baik, saudara-saudariku mungkin sudah tahu cerita keluarga ini, Pak Sanjaya, Bu Esther dengan dua anaknya. Saya mengenal Pak Sanjaya ya begitu ya, tentu saja Bu Maria yang bawa, kenal, kemudian lama-lama ngobrol sih, paling lama ngobrol itu waktu kita ngobrolin tentang kaki, karena dia juga mengalami hal yang sama, tendonnya putus, saya juga tendon putus, dan dia cerita pengalaman dia, saya juga nggak sembuh-sembuh, ngobrol dengan dia segala macam. Jadi Pak Sanjaya memang orangnya yang ceria ya, dari mukanya saja juga senyum. Nggak tahu kalau di rumah dengan istri, dengan anak dia punya wajah seperti itu atau tidak. Yang saya mau bagikan sekarang adalah dulu mungkin kehidupan keluarga ini biasa-biasa saja. Anak sekolah, mereka juga hidup rohani, pergi ke gereja seperti biasanya orang beriman pada umumnya ya, pergi setiap minggu. Tapi ketika Tuhan memanggil dengan cara yang sendiri, bisa anak terpanggil begitu dua-duanya, dan keluarga ini juga mulai bisa menerima. Di sanalah mulai rahmat Tuhan itu bekerja. Mungkin kalau boleh saya menginterpretasikan, Pak Sanjaya dengan Bu Esther tentu saja sebelumnya menjalani satu kehidupan yang biasa ya, umum. Tapi ketika anaknya terpanggil untuk menjalani suatu kehidupan yang dalam tanda kutip bisa lebih berarti, meskipun setiap panggilan juga sungguh berarti ya, tergantung bagaimana kita menjalaninya. Di sanalah mungkin keluarga putar haluan ya, mulai melihat kembali bahwa tidak cukup hidup itu ya begitu-begitu saja, sama pada umumnya. Mereka harus membuat sesuatu yang lebih. Mereka harus seperti yang dikatakan Pastor Romanus, memainkan peranannya, bukan saja sebagai orang tua, bukan saja sebagai suami ataupun istri, tapi kita juga punya tanggung jawab sebagai warga gereja, punya tanggung jawab sebagai anak Allah. Maka mereka melengkapi kehidupan mereka itu, dari yang biasa-biasa bertanggung jawab dengan keluarga, dengan anak, sekarang mau lebih lagi. Hidup memang harus dijalankan seperti itu, tidak bisa hanya untuk sendiri, hanya untuk keluarga sendiri. Dan itulah, jadi saya mau bicara tentang kehidupan, karena untuk itulah Tuhan itu, Yesus ya, Yesus itu dia, Putra Allah itu mati, wafat. Karena apa? Karena mau menyelamatkan hidup kita. Itu saja alasannya. Dia mau kita semua hidup. Maka tidak boleh kita, minimum bisa kita lakukan adalah jalani hidup biasa-biasa saja pada umumnya. Tapi kalau bisa benar-benar menjadikan hidup kita
suatu hal yang bagus, indah, itu luar biasa. Yang harus kita hindari adalah mengeluh terus tentang kehidupan. Paling buruk, amit-amit, sampai kita ngomong, untuk apa aku hidup? Ya. Jadi Tuhan Yesus berkata, aku adalah kehidupan, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Itulah yang salah dari Petrus, dari Yudas Iskariot. Ya. Yudas mengkhianati Yesus, malu, menyesal, tapi dia bunuh diri. Dia tidak menghargai kehidupan. Dia tidak tahu bahwa Tuhan Yesus menderita supaya kamu hidup. Kenapa kamu justru tidak mencintai kehidupanmu? Petrus sama, salah, menyangkal, malu, menyesal. Tapi Petrus melakukan tindakan yang lain. Dia menyesal dan dia memperbaiki hidupnya, membuat hidupnya lebih berarti pada orang lain. Maka saudara-saudari, pikirkan ini. Kita masuk hari suci, Trihari Suci besok. Tuhan Yesus wafat bukan hanya sekedar emosi, perasaan, sentimen kita, tapi dia wafat supaya kita bisa hidup. Supaya kalaupun kita mati, kita bisa tetap hidup bersama dengan dia. Maka jauhi hal-hal itu yang mengotori hidup kita. Apalagi kita seperti tidak pernah bersyukur tentang kehidupan kita. Kalaupun ada kesusahan, kalaupun ada penderitaan, ya anggap itu memang sebagai sesuatu yang harus saya lakukan, bagian dari kehidupan saya. Dan percaya bahwa apapun bentuk kehidupan yang kita jalani, itu di mata Tuhan indah. Ya. Jadi bertekunlah, bersabarlah, ya. Karena itu Tuhan mau kita semua hidup, bukan mati. Itulah makna dari wafat Tuhan Yesus untuk kita. Jadi melihat kembali keluarga ini, saya berharap Pak Sanjaya sudah selesai hidup di dunia ini. Bu Esther melanjutkan, ya. Jangan jadi pribadi yang biasa-biasa saja, ya. Tetap tadi kata Pak Romo Romanus atau Romo Anto, saya lupa, melanjutkan melanjutkan hidup yang memberikan inspirasi untuk orang lain. Anak-anak sudah menjalani panggilannya, melayani umat, melayani siapapun yang diutus. Tapi di sini juga Bu Esther coba entah lewat apa yang dimiliki ataupun lewat pengalaman, sharing-sharing, kasih nasihat, kasih pandangan untuk yang lain supaya kita bisa juga berbagi kehidupan itu. Berbagi tidak harus dengan materi, tidak harus dengan apa yang kita punya, ya. Kesaksian juga sebagai suatu sharing. Ketika orang melihat, gila ya dia ya, susah kayak gitu, penderita gitu, kok masih bisa aja punya waktu untuk Tuhan, kok masih bisa untuk itu, ya. Itu suatu kesaksian sendiri, suatu berbagi juga kehidupannya. Jadi itu yang bisa saya sharingkan, Romo, ya. Dan silakan Romo Romanus melanjutkan dengan kesimpulannya. Terima kasih. Sekarang itu Mas Anton, silakan mengambil 1-2 makna untuk bekal rohani kita. Kita lanjutkan dengan apakah ada doa?